Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang menempuh mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Islami. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan perencanaan karir manajemen sumber daya manusia Islami. Oke, ini PowerPoint-nya sudah terlihat terkait dengan perencanaan karir manajemen sumber daya manusia Islami. Ini adalah salah satu topik yang penting dalam bahasan terkait dengan manajemen sumber daya manusia, karena ini berkaitan dengan perancangan karir seorang pegawai, di mana pegawai itu kan tentu berpikir, karena berpikir semakin hari itu usianya akan semakin berkurang, ya. Dia juga berpikir bagaimana bisa memaksimalkan waktu yang dia miliki, ya, tentu usia di situ ya dalam hal ini. Nah, mereka akan berpikir bagaimana karir itu bisa bisa terus meningkat seiring berjalannya waktu, bisa terus meningkat, dan tentunya dengan peningkatan karir itu akan berimplikasi terhadap peningkatan terhadap peningkatan kompensasi atau salary dan gaji dan sebagainya. Nah, itu tentu diperhitungkan dengan sebaik mungkin ya oleh pegawai, dan pegawai itu akan memiliki kecenderungan untuk memilih satu tempat ya, satu profesi, satu organisasi dan perusahaan yang itu memberikan perencanaan karir, yang memberikan jenjang karir yang bagus bagi dirinya. Karena tentu dia ingin memaksimalkan ya apa yang telah mereka ini ya, dia ingin memaksimalkan apa yang dia miliki dalam proses bekerja. Tentunya tahapan-tahapan dalam karir itu akan dia amati dengan betul, dan akan dipilih perusahaan atau instansi dan organisasi yang lebih bonafit daripada instansi yang itu tidak memberikan perencanaan karir yang bagus bagi karyawannya. Jadi ini merupakan topik yang sangat penting terkait dengan manajemen sumber daya manusia Islami, terkait dengan perencanaan karir. Kemarin kita sudah membahas membahas terkait dengan urgensi SDM itu, implikasi SDM bagi perusahaan, rekrutmen, seleksi, setelah itu pendidikan dan pengembangan, dan pada hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan perencanaan karir manajemen sumber daya manusia. Nah, apa itu dari pengertiannya perencanaan karir MSDM? Ini kita berangkat dari karir ya. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang pernah dijalankan oleh seseorang dalam masa kerjanya. Itu adalah karir. Jadi semua jabatan, semua pekerjaan itu dianggap sebagai, yang sudah pernah dilakukan itu dianggap sebagai karir. Nah, ini tentu masing-masing dari kita itu kan tentu pernah melakukan pekerjaan ya, seiring dengan berjalannya waktu, entah itu formal atau informal ataupun formal, itu pernah dilakukan. Nah, itu masuk dalam kategori karir. Nah, maka dari tugas-tugas sebelumnya itu pernah saya membuat sebuah penugasan terkait dengan kurikulum vitae, yang itu artinya kita diminta untuk mencatat apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu harapannya nanti sebagai seorang individu itu akan tercatat apa yang sudah pernah dilakukan, dan itu menjadi bagian dari portofolio kita atau bagian dari karir atau yang sudah pernah kita lakukan, pekerjaan yang sudah pernah dilakukan. Nah, ini. Nah, itu adalah definisi dari karir. Lalu jalur karir adalah urutan jabatan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Jadi urutan jabatannya itu seperti apa, itu yang merupakan jalur karirnya. Dan yang terakhir adalah tujuan karir, posisi yang ingin dicapai seseorang di masa depan sebagai tolak ukur keberhasilan karir. Jadi tolak ukurnya itu apa? Tentu di setiap profesi, di setiap pekerjaan dan instansi ya, perusahaan itu tentu berbeda. Dan tentu yang level paling tinggi itu yang biasanya ingin dicapai oleh seorang pegawai. Karena selain implikasinya besar sekali ya, entah itu dari sisi kompensasi, ya, meskipun tanggung jawabnya juga besar, tapi itu biasanya ujung dari karir itu ingin dicapai oleh para pegawai dan juga para karyawan. Nah, ini dari pengertian perencanaan karir. Nah, perencanaan karir adalah proses menentukan tujuan karir dan jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi prosesnya ya, proses menentukan tujuannya dan juga proses untuk mencapai ya, proses untuk menentukan tujuan dan mencapai itu adalah perencanaan karir. Jadi di sini
tentu tidak hanya individu tetapi juga perusahaan, karena perusahaan juga memiliki kepentingan kalau karir seseorang itu meningkat, tentu diharapkan gini, pelatihan dan pengembangan itu didorong supaya orang itu memiliki kemampuan ya. Setelah mereka memiliki kemampuan, itu dia akan ditaruh di posisi-posisi tertentu yang itu memiliki tanggung jawab khusus. Nah, itulah yang nanti perusahaan berkepentingan untuk itu, untuk mengembangkan karyawannya sehingga dia bisa dipos-poskan di jabatan-jabatan dan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, jadi jalur itu yang coba untuk dimaksimalkan dan coba untuk dilakukan oleh perusahaan. Itu dari sisi perusahaan. Nah, tapi dari sisi individu pun juga demikian. Individu itu akan berpikir bagaimana bisa mencapai itu ya. Tentunya selain dari pelatihan dan pengembangan, dia juga mencoba untuk mengelaborasi dirinya sehingga dia bisa bisa memaksimalkan dirinya untuk mempelajari hal-hal tertentu yang itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan, sangat dibutuhkan oleh posisi dan pekerjaan tertentu sehingga dia bisa menempati pos-pos pekerjaan dan posisi tertentu. Nah, di sini maka ada dua sisi nanti ya, perjalanan karir dari sisi perusahaan dan juga individu tentunya juga memiliki kepentingan ya, yang kaitannya untuk perencanaan karir dirinya sendiri. Pengembangan karir mencakup peningkatan kemampuan seseorang agar dapat mewujudkan rencana karirnya. Nah, ini peningkatan kemampuan ini tentu banyak sekali ya dimensinya, tidak hanya dari sisi skill tapi juga dari sisi dari sisi attitude ya, termasuk juga dari sisi jaringan dan sebagainya ya. Misalnya juga kaitannya dengan kaitannya dengan relasi dan informasi yang bisa mereka serap dari luar. Nah, ini tentu merupakan hal-hal yang terkait dengan peningkatan kemampuan yang itu bisa berdampak terhadap pengembangan karir. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting bagi individu, bagi karyawan terkait dengan pengembangan dan perencanaan karir. Oke, itu dari sisi pengertiannya. Apa yang diinginkan oleh karyawan? Nah, ini tentu harus dipahami oleh perusahaan ya, oleh pelaku industri ya, atau juga instansi. Apa sih sebenarnya diinginkan karyawan? Yang pertama adalah keadilan dalam berkarir. Tentu karyawan itu akan menilai ya organisasinya itu fair, adil atau tidak dalam memberikan satu kesempatan yang sama ya, keadilan yang sama terhadap masing-masing pegawai dan karyawannya. Ini sangat berimplikasi terhadap kelegaan seseorang dalam bekerja di lembaga itu. Nah, tentu itu nanti diharapkan dengan adanya keadilan dalam berkarir itu, maka masing-masing individu itu tidak ada merasa dikucilkan atau tidak ada merasa dipinggirkan dari dari kontestasi untuk menempati posisi-posisi dan pekerjaan tertentu. Artinya ada kesamaan sehingga di situ kompetisinya itu akan sehat ya. Kompetisi akan sehat, tidak ada yang lebih diutamakan dan di situ seorang karyawan akan merasa aman posisinya ya. Karena dia on the right track ya. Jadi berjalan di jalur yang sesuai ya dalam pekerjaan itu. Jadi dia selama dia dalam pekerjaannya itu bisa maksimal dan memberikan kontribusi positif terhadap organisasi, terhadap perusahaan ya, itu tentu akan sangat berdampak kalau itu memang instansi ya dan perusahaannya itu adil dalam dalam mengelola karir bagi seluruh anggota dan karyawannya. Kepedulian atasan dalam pengembangan karir bawahannya. Ini juga menjadi satu keinginan karyawan. Jadi kepedulian dari atasan, bagaimana jenjang karirnya. Karena mereka sudah lama di dalam organisasi. Kalau tidak ada kepedulian dari pimpinan akan merasa ogah-ogahan ya untuk mengelola karir dari para karyawannya. Ini tentu bisa jadi ada labor turnover yang kemarin sempat kita bahas, yaitu keluar masuknya pegawai karena mereka merasa tidak jelas posisi dan karirnya di perusahaan atau di organisasi tersebut. Karena untuk apa nunggu lama-lama di organisasi atau perusahaan itu kalau jenjangnya itu tidak jelas. Lebih baik mencari perusahaan atau organisasi lain yang memberikan kejelasan dalam
jenjang dalam berkarir. Nah, ini tentu atasan harus coba untuk mengelola itu, karena tentunya semangatnya dimulai dari awal untuk rekrutmen. Tentu dalam proses rekrutmen itu kan menemukan talent terbaik itu kan tidak mudah ya, tidak mudah, dan itu membutuhkan biaya. Nah, kalau itu nanti talent itu tiba-tiba karena suatu hal itu dia tiba-tiba pindah, terutama terkait dengan karir ini, itu kan sebuah kerugian. Jadi ada opportunity cost terkait dengan biaya rekrutmen itu yang harus hilang karena ada satu karyawan yang pindah, dan itu membutuhkan biaya lagi untuk menemukan karyawan terbaik dalam proses rekrutmen itu tadi. Proses rekrutmen dan juga proses pengembangan, ya, yang harus diperhatikan pengelola SDM. Jadi seorang karyawan itu dia sudah dalam kemampuannya sudah mencapai level tertentu, itu kan membutuhkan pengembangan. Pengembangan itu kan membutuhkan biaya. Sebelum itu dalam rekrutmen pun juga membutuhkan biaya. Nah, ini nanti kalau sampai ada labor turnover, dia resign karena suatu hal ya, dan itu merupakan kerugian. Nah, ini tentu harus dipedulikan, harus dipahami oleh atasan terkait dengan pengelolaan karir bawahannya. Informasi mengenai peluang pengembangan karir ini juga penting sekali ya. Jadi informasi itu harus dibuka selebar-lebarnya. Jadi kriteria tertentu yang itu bisa yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan ya terkait dengan karir ya, terkait dengan jabatan dan pekerjaan tertentu. Jadi kriteria minimalnya seorang karyawan itu bisa menempati posisi tertentu itu apa saja. Nah, informasi-informasi ini yang perlu dibuka selebar-lebarnya dan agar diketahui oleh seluruh seluruh anggota dan seluruh karyawan dalam perusahaan. Kesesuaian peluang karir dengan minat karyawan. Nah, ini yang memang hobi yang dibayar itu adalah menjadi beberapa mengatakan kalau itu adalah hal yang sangat terbaik ya. Jadi seorang yang hobi terhadap pekerjaan tapi dia juga dibayar, hobi terhadap suatu hal tapi dia juga dibayar. Nah, ini jadi bagaimana ini tentu harus dicari tahu ya. Tentu divisi SDM itu harus jeli melihat pegawainya, bagaimana minatnya ya, dan juga bagaimana peluang karir yang ada di dalam perusahaan itu. Yang kelima adalah mendapatkan kepuasan dalam berkarir. Nah, ini juga menjadi hal yang penting ya, kepuasan dalam berkarir, dengan harapan bahwa karyawan itu akan merasa merasa secara psikologi itu dia merasa nyaman ya, merasa nyaman sehingga dia merasa betah di situ, dan dia tidak ada keinginan untuk berpindah ya, untuk pindah ke tempat lain, dan dia memiliki memiliki kemampuan untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya dalam bekerja, sehingga itu bisa sangat menguntungkan bagi organisasi ataupun perusahaan. Bagaimana orang memilih karir? Ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah minat ya. Jadi orang memilih karir itu salah satunya yang menjadi hal yang utama atau ukur utamanya itu adalah minat. Ya, minat mereka terhadap bidang musik misalnya, sehingga dia berkarir mendirikan satu band dan misalnya rekaman dan sebagainya. Atau mereka di bidang hobinya itu di bidang pedagogis ya, pendidikan. Ya, maka dia misalnya menjadi guru, dosen dan sebagainya. Lalu minatnya terhadap penelitian, maka dia berprofesi menjadi peneliti. Nah, ini tentu ada beberapa hal ya yang memberikan satu alasan bagi seorang itu dalam memilih karir. Yang pertama adalah minat. Yang kedua adalah citra diri. Jadi bagaimana dia itu mencitrakan dirinya. Citra dirinya itu sebagai seorang yang misalnya selalu ingin tahu terhadap hal-hal yang baru, berarti cocok dia menjadi peneliti. Misalnya dia mencitrakan terhadap suka terhadap dunia musik ya, atau ingin membranding terhadap, maka dia cocoknya di bidang musik dan sebagainya. Itu tentu menjadi satu pertimbangan dalam memilih karir. Kepribadian ya, kepribadiannya ini bisa jadi kaitannya dengan pribadi. Misalnya ya, kalau Anda menilai satu profesi sebagai divisi IT ya di perusahaan ataupun organisasi ya, itu kan rata-rata secara kepribadian itu kan orang tersebut itu kan tidak bisa di deadline ya, dia harus selesai jam sekian, tanggal sekian, hari sekian. Itu kan sulit sekali ya bagi orang yang bekerja di bidang IT, karena gini, itu kan ada kemiripan dengan ini ya, seperti seni ya, orang IT itu.
Maksudnya gini, orang IT yang itu tujuannya itu menjaga website perusahaan dari hacker misalnya ya, itu tidak bisa, dia harus masuk setiap hari jam 7 ya, pulang jam 3 atau jam 8, pulangnya jam 4. Itu akan sangat sulit sekali. Kalau di divisi IT itu biasanya orang-orangnya lebih ini ya. Jadi Anda dari mana saja, yang penting website perusahaan itu aman ya. Yang penting website, karena gini, dalam apa ya, dalam memperbaiki website dan sebagainya misalnya itu kan membutuhkan satu ini ya, satu effort, satu mood dari seorang pakar IT itu. Jadi dia itu mau memaksimalkan atau mau bekerja itu kan, kadang-kadang kalau pagi hari atau siang hari itu kan terlalu ramai sehingga dia itu harus lembur malam hari. Itu tidak masalah. Yang penting website perusahaan itu aman. Nah, ini tentu seorang dalam memilih karir ini tentu berbeda-beda ya, berbeda ininya ya, berbeda dalam melihat sesuatu hal ya, yang itu salah satunya adalah terkait dengan kepribadian. Nah, ini menjadi satu pertimbangan ya. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang ini bisa kaitannya dengan latar belakang pendidikan, bisa kaitannya dengan latar belakang keluarga. Jadi dengan pendidikan tertentu ini bisa menjadi satu alasan bagi seorang individu itu dalam memilih karirnya. Nah, ini adalah contoh karir dalam industri perbankan ya. Di industri perbankan ini masing-masing dari perusahaan ini tentu akan berbeda ya tahapannya ya, tingkatan dan hierarki dari jabatan itu. Tapi secara umum itu ada kemiripan ya, kaitannya dengan tingkatan jabatan tertentu, lalu tipe perubahannya ini ada promosi, transfer, ya, dan juga durasi waktunya ini berapa tahun. Jadi dia ada di posisi tertentu itu berapa tahun sehingga dia bisa promosi, atau dia hanya transfer ke bidang yang lain ini berapa tahun. Artinya di sini kan perlu semua posisi ini kan diharapkan itu dikuasai oleh individu ya, oleh individu atau karyawan, sehingga dia nanti saat berada di level tertinggi ya, dia itu benar-benar paham apa yang sedang terjadi di organisasi atau perusahaannya. Harapannya itu seperti itu. Jadi dia tidak hanya di satu posisi tertentu saja sehingga nanti dia itu gagap saat menghadapi satu problem di divisi yang lain. Nah, ini tentu tingkatan jabatan ini akan di setiap tahapannya ya, di setiap tingkatannya ini akan berbeda ya. Berbeda ininya, job deskripsinya itu akan berbeda karena nanti tantangannya juga akan berbeda, dengan harapan nanti di ujungnya ya, atau di ujung dari di ujung dari jabatan itu, dia karyawan saat berada di posisi tertinggi, dia akan paham betul apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Jadi tetap ini adalah proses learning ya, proses learning yang learning by doing yang terus dilakukan seorang individu di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, ada beberapa manfaat terkait dengan perencanaan karir bagi organisasi. Yang pertama, menyelaraskan antara strategi organisasi dengan kebutuhan penyediaan karyawan dalam organisasi, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Jadi strategi organisasi dengan kebutuhan penyediaan karyawan dalam organisasi. Jadi seperti apa, kalau hari ini kita mengetahui bahwa bidang IT ini merupakan salah satu bidang yang sangat-sangat digemari dan sangat-sangat dibutuhkan ya oleh sebuah organisasi. Ini tentu menjadikan membutuhkan satu strategi khusus ya untuk untuk mengadakan divisi SDM, tetapi yang itu kaitannya dengan IT, dan juga bagaimana supply dari SDM IT itu. Ini tentu harus diperhatikan ya. IT, konten kreator, ya, media sosial itu masih terkait ya dengan hal itu. Ini tentu menjadi hal yang sangat sangat penting dan perlu diperhatikan ya, entah itu dari level lokal, nasional maupun global. Baru-baru ini dua orang hacker dari daerah Jawa Timur itu ditangkap oleh pihak kepolisian karena dia membobol websitenya
instansi yang ada di Amerika Serikat ya, sehingga FBI itu turun ke Jawa Timur karena ada kerugian kerugian negara ya, Amerika itu sampai sekitar 7, sekian triliun ya, ini nilainya cukup besar sekali, dan itu divisi IT. Bayangkan kalau divisi itu IT yang dibobol kaitannya dengan IT ya. Bayangkan kalau divisi IT itu tidak kuat dan dia itu bisa dibobol oleh hacker antar negara ya. Jadi tidak hanya antar wilayah atau dalam negara, tapi lintas negara. Nah ini tentu harus benar-benar diperhatikan ya, karena ini sudah tidak menjadi isu yang sangat strategis, dan bahkan uang hari ini itu kan beberapa menganalisis kalau saham itu sudah mulai akan ditinggalkan ya, dan itu akan bergeser ke kripto ya, cryptocurrency ya. Jadi mata uangnya itu mata uang dalam bentuk yang lebih ini ya, terkait dengan kripto itu ya, Bitcoin dan sebagainya. Nah itu tentu kan itu kan kaitannya dengan teknologi ya, teknologi dan IT ya, teknologi. Jadi ini sangat penting sekali untuk tidak hanya bagi negara ya, tetapi juga bagi perusahaan untuk mendorong SDM di bidang itu supaya benar-benar dikuasai secara maksimal ya, dan dia tidak dirugikan dengan adanya perkembangan teknologi-teknologi semacam itu. Mengembangkan para karyawan yang siap dipromosikan. Nah, ini manfaatnya adalah jadi karyawan yang sudah siap promosi, jadi sudah ada di misalnya di jabatan tertentu selama sekian tahun ya, itu kan tentu dia sudah sangat siap ya dengan segala kemampuannya dalam berproses di jabatan yang sebelumnya ya. Ini tentu dengan adanya perencanaan karir maka dia siap didorong ya untuk promosi ke level jabatan selanjutnya. Yang nomor 3 adalah mendayagunakan potensi para karyawan secara optimal. Nah, karena perencanaan karir ini kan tadi di sebelumnya saya sampaikan, ini kan kaitannya dengan proses learning karyawan dan juga pegawai ya. Jadi proses belajar terus-menerus. Jadi dalam setiap setiap pekerjaan itu kan sekian tahun ya. Setiap jabatan itu sekian tahun. Itu kan proses belajar ya. Terus sampai nanti di ujungnya itu ya, di ujungnya menjadi seorang eksekutif, menjadi direktur utama, itu kan tahu apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Jadi apapun terkait dengan perusahaan itu dia benar-benar paham. Nah, harapannya seperti itu. Jadi potensi karyawan ini bisa maksimal dengan dia itu ada dalam on the right track dalam tahapan karir di posisi-posisi yang sudah direncanakan itu. Jadi nanti harapannya nanti potensinya ini benar-benar bisa optimal ya. Dia bisa learning dengan maksimal dan optimal sehingga dia itu tahu betul pengembangan dirinya dan kemampuannya. 4, mengurangi penumpukan karyawan di level-level bawah. Nah, ini dengan adanya perencanaan karir yang bagus, tentu proses ininya kan semakin lancar ya, proses proses ini ya, transformasi karir dari karyawan. Jadi tidak semacam tidak semacam bangunan yang itu lebar di bawah ya, tetapi di atas itu juga sama. Nah, ini harapannya nanti tidak ada penumpukan di level bawah. Dia nanti kalau sudah sesuai, dia bisa dipromosikan pada jabatan-jabatan tertentu. 5, meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, ini yang sangat diharapkan ya. Jadi kalau karyawan itu puas, harapannya dia mau mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya dalam bekerja ya, di dalam perusahaan itu. Harapannya seperti itu. Dengan adanya tingkat kepuasan karyawan itu ya, maka seluruh kemampuan bisa dimaksimalkan oleh karyawan. Ini harapannya ya. Karena kita tidak pernah tahu seberapa sih sebenarnya kemampuan dari karyawan. Kita kan tidak pernah tahu ya. Kecuali karyawan itu memang benar-benar dia misalnya merasa nyaman, merasa puas dengan kompensasi ya, dan juga layanan organisasi terhadap dirinya ya, termasuk juga keluarganya, itu kan nanti akan semakin puas dia dalam organisasi ataupun instansi dan perusahaan itu ya, sehingga dia mau mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya dalam bekerja, dan itu merupakan keuntungan ya kalau itu bisa diraih oleh sebuah perusahaan. Jadi itu salah satu manfaat dari perencanaan karir baik organisasi. Yang keenam adalah membantu mewujudkan pulang kerja yang sama tanpa memandang perbedaan etnis, agama, gender, dan sebagainya. Nah ini ya, jadi jangan sampai di dalam organisasi itu ada
kubu yang itu membedakan ya, yaitu terkait etnis, agama, gender dan sebagainya. Jadi harapannya semua ini memiliki kesempatan yang sama ya, dari suku apapun, dari agama apapun dan dari gender apapun ya. Ini harapannya tentu tidak ada yang saling sikut karena adanya perbedaan itu. Jadi semua apa yang didorong itu adalah kompetensi dan kompetisi. Jadi kompetisi yang sehat sesuai dengan kompetensinya. Jadi apa yang bisa mereka berikan terhadap organisasi ataupun perusahaan itu nanti yang akan yang akan diberikan oleh perusahaan itu yang terbaik bagi karyawan itu. Ini harapannya jadi peluang yang sama ini bisa diraih oleh oleh para karyawan itu ya. Nah, pengembangan karir individual. Jadi pengembangan karir individual ini tentu sangat erat kaitannya dengan beberapa hal ya. Yang pertama adalah prestasi kerja. Jadi apa yang bisa Anda tawarkan, bisa Anda berikan kepada perusahaan itu nanti yang akan di feedback balik oleh perusahaan terhadap diri Anda. Jadi perusahaan ini akan melihat bahwa Anda ini adalah orang yang sangat potensial. Ini harus dipertahankan oleh perusahaannya. Jadi itu bisa mendorong pengembangan karir secara individu. Exposure yang kedua. Exposure ini adalah paparan internasional. Paparan internasional ini misalnya ada program semacam ya kalau di kampus itu ada namanya student exchange ya, pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa ya. Di kampus lain atau di negara lain ya, itu nanti kan dia akan memiliki teman ya di negara tersebut, dia akan tahu bagaimana kondisi sosial, budaya, ekonomi, teknologi ya, dan juga cara berpikir, cara bertindak sebagainya itu kan nanti akan terpapar. Jadi secara tidak langsung dia itu akan tahu, oh seperti ini yang di sana itu sudah seperti ini ya. Kira-kira apa yang bisa saya ambil, hal baik apa yang akan bisa diambil dari sana yang akan bisa dibawa ke rumah atau ke daerah atau ke negaranya. Nah ini itu adalah atau ke organisasinya, itu adalah paparan internasional ya. Jadi makanya kenapa banyak sekali program exchange itu harapannya semakin banyak yang terpapar itu harapannya nanti dalam memiliki satu keinginan untuk terus berkembang ya, terus berkembang dan maju kalau memang ada hal-hal yang tertinggal yang itu belum sesuai dengan masyarakat global ya. Yang ketiga, pengembangan jaringan ini menjadi hal yang penting. Tentu orang hidup itu adalah sebagai makhluk sosial ya, selain dia sebagai makhluk individu dan dia tentu tidak akan hidup sendirian di pojokan ya tanpa memiliki teman dan tidak bisa berkembang. Ini tentu merupakan hal yang penting ya dalam pengembangan jaringan. Jadi semakin kuat jaringannya maka harapannya nanti pengembangan karir itu juga akan semakin meningkat. Loyalitas ini juga menjadi hal yang penting ya. Jadi saat loyalitas itu sangat-sangat sangat-sangat tinggi terhadap organisasi, tentu organisasi itu juga tidak akan tinggal diam terhadap seorang pegawai, karyawan, anggota yang seperti itu, karena dia sangat-sangat loyal terhadap organisasinya. Mentor dan sponsor ya, mentor ini kan orang yang sudah pernah mengalami ya, jadi saat kita memiliki mentor ya, kita tahu apa yang kurang, nanti kan akan diberitahu seperti ini. Nah itulah yang nanti tentunya akan bisa mempercepat ya pengembangan karir individu. Lalu pengalaman internasional. Di daerah Jember itu pernah ada satu rumah sakit yang bekerja sama dengan lembaga kesehatan yang ada di Timur Tengah ya. Jadi perawat yang memiliki kualifikasi tertentu itu akan dikirim ke Timur Tengah ya. Tentu di situ akan ada keuntungan. Yang pertama gaji yang lebih tinggi, yang kedua adalah pengalaman internasional. Nah itu yang didorong. Jadi dengan adanya kerjasama internasional itu ya, yang itu akan dengan salah satu programnya adalah pengiriman perawat ke lembaga kesehatan yang ada di Timur Tengah, maka itu diharapkan nanti selain mendapatkan gaji yang lebih tinggi, maka akan ada pengalaman internasional dengan bekerja dan dengan bersinggungan dengan dengan para perawat ya dan juga para masyarakat yang ada di kawasan itu. Nah, ini tentu akan menjadi keuntungan tersendiri dalam pengembangan karir individual. Nah, selanjutnya di sini yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan tahapan perencanaan karir organisasional ya. Tentu secara organisasi ini juga akan merencanakan karir dari
organisasi yang itu nanti akan diisi oleh para karyawannya. Pertama diawali dengan penempatan kerja dan orientasi awal karyawan. Nah, ini proses awal tentunya ya, orientasi pengenalan terhadap lingkungan bekerja, bagaimana individu yang ada di lembaga itu, ya di divisi itu nanti akan diawali dengan itu. Selanjutnya dilakukan pengamatan atas kinerja dalam satu jabatan dan membandingkannya dengan standar jabatan. Jadi diamati apakah sesuai dengan standar individu yang bekerja itu, apakah belum, kalau memang belum, apakah perlu di training lagi ataukah perlu dikembangkan lagi. Nah, ini tentu akan dievaluasi secara bertahap ya. Lalu ketika berdasarkan pengamatan kinerja tersebut bisa diidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan karyawan yang bersangkutan. Nah, jadi dari pengamatan yang sudah dilakukan itu akan ada identifikasi ya. Identifikasi terkait dengan kekuatan ataupun kelemahan karyawan tersebut. Apakah dia sudah cocok di divisi itu atau belum? Nah, itu kan tentu akan dicari ya. Dicari yang paling cocok bagi dirinya. Di divisi apa, di bagian mana ini akan dicari. Nah, sehingga ditemukan di sini dia terbaik ya, posisi terbaik bagi dirinya. Nah, jadi ini adalah tahapan perencanaan karir secara organisasi. Jadi secara organisasional itu sebenarnya sudah ada sistemnya ya. Sudah ada sistem yang itu nanti bidang SDM itu akan mengamati orang ini posisinya cocok di sini, di sini, dan di sini. Itu sudah ada sebenarnya ya. Nah, saya mau langsung ke persoalan karir akhir. Nah, ini kaitannya dengan proses pensiun ya. Jadi gini, saat kita ngomong terkait dengan karir itu tentu tidak hanya ngomong bagaimana karir seorang individu itu dikembangkan secara maksimal ya, tetapi bagaimana karir seorang individu itu nanti saat dia sudah ada di posisi puncak, dia itu bisa melepas dengan perlahan-lahan ya, perlahan-lahan tanpa ada satu satu kendala yang itu akan berdampak terhadap mungkin kondisi psikologinya, termasuk juga yang lebih jauh lagi berdampak terhadap kondisi kesehatannya. Karena kita tahu orang dengan power yang sangat tinggi ya di dalam organisasi atau perusahaan itu ya, kalau dia tidak bisa melepas dengan ini ya, tidak bisa legowo melepaskan jabatan itu, akan ada istilahnya itu power syndrome ya, sindrom kekuasaan. Jadi yang bersangkutan itu yang awalnya semua itu dilayani oleh bawahan, semua itu dilayani oleh anak buahnya ya, sehingga dia tuh harus melepaskan itu semuanya ya, dia harus kembali lagi dari nol, harus melayani diri sendiri, itu nanti bisa berdampak secara tidak langsung itu terhadap kondisi psikologisnya. Nah, itu lebih jauh kalau dibiarkan nanti bisa juga berdampak terhadap kondisi kesehatannya. Nah, ini kan sangat tentu tidak diharapkan ya. Nah, maka dalam bahasan terkait dengan perencanaan karir ini juga didiskusikan juga terkait dengan bagaimana saat karir itu di puncak melepaskan itu dengan pelan, dan itu nanti akan memberikan rasa nyaman ya bagi seorang individu itu. Yang pertama, penelitian tentang karir akhir memberikan wawasan mengenai orang-orang yang berhasil dengan akhir karir mereka. Berhasil ya, jadi tidak hanya berhasil mencapai, tapi berhasil di akhir karirnya ya. Pensiun secara bertahap ya, pensiun secara bertahap, jadi mengurangi ya, misalnya ke kantornya itu setiap hari itu dikurangi, atau mungkin satu hari itu full, jamnya dikurangi, diganti dengan aktivitas lain yang itu memberikan rasa nyaman, produktif, dan rasa senang gitu ya. Pengaturan perundingan dan pemanggilan kembali beberapa pensiunan sesuai kebutuhan. Nah, ini ya, jadi bisa jadi setelah dipensiunkan dipanggil lagi ya, lalu dikurangi lagi jamnya sehingga dia benar-benar full pensiun ya. Bahkan sampai kan ada organisasi pensiunan itu kan ada ya, entah itu kelompok arisan, kelompok pengajian, dan sebagainya ya. Itu harapannya tetap seperti itu. Jadi pensiun dengan nyaman ya, nyaman dan aman lah gitu kira-kira ya. Semuanya berfungsi sebagai alat untuk pelepasan setahap demi setahap antara individu dan organisasi. Jadi pelepasan secara setahap ya. Terus dilepas sampai akhirnya kita sudah tidak ada di posisi dan jabatan itu. Jadi tidak ada sindrom kekuasaan ya yang menghinggapi individu yang tadinya ada di posisi puncak di dalam instansi ataupun organisasi itu. Yang kedua, manajemen diri ya. Jadi dengan mengelola dirinya dengan baik ya, misalnya yaitu kalau biasanya itu 5 hari dalam seminggu ya full, mulai pagi sampai sore, ini mulai dikurangi ya, mungkin hanya 3 hari atau 2 hari dan hanya 2 atau 3 jam saja ya,
dan dicari dengan kegiatan-kegiatan lain yang positif yang itu bisa menutup kesibukan-kesibukannya, yang itu bisa menggeser kesibukan-kesibukan yang awalnya ada di organisasi itu. Jadi mengelola diri dengan baik ya, pensiun secara bertahap sehingga itu memberikan rasa nyaman bagi individu itu ya. Jadi rasa nyaman sehingga tidak ada dampak psikologis dan juga sindrom kekuasaan itu tadi. Yang ketiga, kebutuhan untuk menjadi bagian dari sesuatu ya, tentu ya, makanya ada organisasi pensiunan itu. Jadi diharapkan kebutuhan menjadi apa ya, menjadi bagian dari anggota-anggota para pensiunan itu, entah itu kelompok arisan ya dan sebagainya, itu nanti akan terpenuhi dan dia merasa nyaman dengan kondisi. Jadi tidak sendiri, dia pensiun terus akhirnya sendiri tanpa ada teman. Nah, ini tentu akan sangat sangat mengkhawatirkan ya terhadap kondisi psikologis dan juga kesehatan. Yang keempat, rasa bangga akan pencapaian. Nah, ini kan persoalan selanjutnya adalah bangga terhadap jabatan dan kekuasaan terakhirnya. Ini kan tentu itu kan sangat-sangat rawan, sangat-sangat riskan menjadi sindrom kekuasaan. Oh, saya dulu sudah mencapai posisi tertentu, jabatan tertentu. Ini kalau tidak dimulai dilepas secara pelan-pelan, itu nanti akan terus terbawa. Jadi seakan-akan meskipun sudah pensiun, sudah tidak memiliki power, sudah tidak memiliki kekuasaan apapun. Jadi seakan-akan rasa itu masih ada, padahal itu tidak ya. Nah, ini harus dicoba untuk dikelola dengan baik sehingga itu nanti bisa pelan-pelan dilepaskan dan sadar kalau oh ini sudah pensiun dan ini sudah tidak ada lagi kekuasaan atau power yang itu menempel pada individu tersebut. Ya, ini terakhir adalah ini tujuan ya. Itu ya. Oke, jadi persoalan karir akhir ini merupakan juga satu hal yang penting yang itu perlu dikelola dengan baik oleh organisasi supaya nanti seorang individu ya seorang seorang karyawan itu akan nyaman dalam melepaskan dirinya ya dari bayang-bayang organisasi yang itu pernah dia dapatkan berupa kekuasaan dan sebagainya. Jadi power syndrome yang menghinggapi itu tidak akan menghinggapi diri dari seorang karyawan itu. Nah ini jadi itu kaitannya dengan perencanaan karir ya. Jadi mulai dari tahapan bagaimana bagaimana organisasi itu mengelola karir dari karyawannya dan bagaimana tahapan-tahapannya, manfaat ya, termasuk juga sampai pada tahap mengakhiri karir itu dengan rasa nyaman dan aman bagi karyawan dan individu perusahaan. Oke, itu materi dari saya terkait dengan perencanaan karir. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.